Kepala BGN Sudaryono menegaskan tidak memberi toleransi terhadap kasus keracunan MBG. BGN akan melibatkan polisi jika ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase pada proses produksi maupun distribusi menu MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono berkomitmen akan menindak tegas kasus keracunan makan bergizi gratis. Terbaru dalam kasus keracunan MBG di Semarang, Jawa Tengah dan Jayapura, Papua, BGN telah membekukan sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari hasil penyelidikan, menu MBG terbukti mengandung bakteri berbahaya akibat proses memasak yang tidak sesuai prosedur. BGN juga tidak menutup peluang akan melibatkan kepolisian jika terjadi dugaan sabotase atau kesengajaan. Zero toleran sama keracunan ini kita lagi cari, maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin nol, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas hati, nggak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian nol case keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu. Ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Ini kan masalah kedisiplinan, ya kan? Nah, ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian. Memang kalau ada ya kita serahkan semua. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons ya. BGN juga terus bekerja sama dengan pengawas Kementerian Kesehatan untuk memeriksa makanan dan memastikan setiap dapur MBG memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi. Kementerian Kesehatan melaporkan hingga Juli 2026 program cek kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 73 juta pelanggan. 11 juta diantaranya adalah anak-anak hasil screening di sekolah. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, menyampaikan jumlah itu telah mendekati target cakupan 2026 yakni 130 juta orang. Program CKG, cek kesehatan gratis, difokuskan pada tindak lanjut pada 3 kondisi kesehatan yakni tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Sebagai upaya meningkatkan angka harapan hidup dan umur harapan hidup sehat. Sebelumnya, pemirsa, Kementerian Kesehatan melaporkan terdapat kenaikan cakupan dari seluruh kelompok usia sepanjang 2026. Jaga kesehatan ya, pemirsa ya. Program ini yang awal kita kejar cakupannya dulu, ya udah 70 juta nih. Sekarang kita mau ngejar tata laksananya. Saya butuh masukan bahwa yang kita harus perbaiki apa? Tadi memang tesnya kan banyak tuh. Pertama tuh 13, ada 4, ada yang sampai 16. Tapi sudah kita lihat kalau terlampau banyak juga, nanti kita keteteran untuk tata laksananya. Padahal ekspektasi masyarakat udah tinggi kan. Kayak kita lakukan screening jiwa nih. Screening jiwa kan kalau di WHO bilang 1 dari 10. Jadi bayangin kalau kita 70 juta, itu kan secara teori, unless Indonesia lebih baik dari dunia. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal membantah narasi yang menyebut pemerintah melarang aktivitas usaha dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada kebijakan penutupan warung rakyat. Menurutnya narasi itu informasi palsu yang diduga dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI atau AI dan sengaja disebarkan untuk menyesatkan masyarakat. Pemerintah pun telah melaporkan penyebaran informasi itu kepada aparat penegak hukum untuk ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Maka narasi yang bilang Mendes mau nutup warung, melarang 2 km radius tidak boleh ada warung kelontong, itu sekali lagi kami tegaskan, kami tidak pernah menyampaikan itu dan itu dibuat dengan teknologi AI. Jadi tidak perlu masyarakat percaya dan hentikan provokasi seperti itu karena sangat mengganggu stabilitas nasional, terutama kehidupan bermasyarakat di desa. Saya punya kepentingan supaya ada keguyupan, kekompakan, tidak ada narasi-narasi negatif, dan memang kami tidak pernah melakukan pernyataan itu. Baik, pemirsa, bagaimana tanggapan Anda ketika disebut-sebut bahwa gaji manajer koperasi desa 16 juta rupiah? Tapi ternyata pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegas menyebut bahwa gaji manajer Kopdes bukanlah 16 juta rupiah. Menurutnya angka tersebut terlalu besar. Meski demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer koperasi desa. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa ungkap gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 16 juta rupiah per bulan tidaklah benar. Dijumpai di Kementerian Keuangan hari Rabu, Purbaya sebut angka itu terlalu tinggi. Bahkan dengan tegas ia menyatakan pemerintah tidak akan menyetujui usulan tersebut apabila memang diajukan. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Berarti akan kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti jadi kita belum lihat angkanya. Belum diputuskan. Tapi nggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Sebelumnya, rangkaian pembekalan bela negara dan manajerial program SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia bagi calon manajer koperasi desa resmi berakhir. Diklat yang berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli ini berhasil meluluskan sebanyak 33.785 peserta. Mereka telah dibekali wawasan kebangsaan serta manajemen kepemimpinan untuk menjadi penggerak ekonomi desa dan kawasan pesisir. Sebagai langkah pengabdian, para lulusan SPPI ini siap diterjunkan dan ditempatkan secara langsung di 1021 unit koperasi yang sudah mulai beroperasi penuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional memamerkan 200 produk riset dan inovasi ke Presiden Prabowo Subianto dan salah satu produk andalannya adalah Absorbed Natural Gas ANG yang menjadi poin untuk revolusi energi di Indonesia. Sebanyak 150 peneliti BRIN memaparkan hasil riset dan inovasinya ke Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. BRIN memaparkan 12 klaster riset meliputi energi, pangan, transportasi, antariksa, perumahan, nuklir, logam tanah jarang, hingga inovasi yang mendukung program MBG. Selain paparan, BRIN juga menampilkan sejumlah produk inovasi yang dijadwalkan akan ditinjau langsung oleh Presiden bersama para penelitinya. Pemirsa, ANG menjadi salah satu produk andalan yang menjadi solusi untuk menghemat gas hingga devisa negara. Diklaim BRIN terus berupaya menghasilkan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Kami memaparkan dari 12 klaster itu isu pangan, isu riset tentang pangan, riset tentang energi, riset tentang berkaitan untuk bisa mensupport produk kita untuk kampung nelayan, produk kita untuk MBG, kemudian juga riset antariksa, riset penerbangan, riset nuklir, kemudian riset logam tanah jarang, ya, kemudian riset perumahan, riset transportasi, riset kesehatan, ya itu produk-produk riset kita memang sudah sangat banyak dan terus terang tidak semua produk inovasi bisa kami pamerkan. Ya setiap klaster punya kebanggaan ya. Seperti energi tadi kan kita bisa memberikan solusi untuk menghemat gas, untuk bisa menghemat devisa. Karena kalau ANG tadi bisa digunakan dengan tekanan kurang dari 30 bar ya, maka itu bisa menjadi pengganti LPG. Jadi ini salah satu andalan kita yang nanti akan bisa memberikan solusi untuk bidang energi. Begitu dalam bidang pangan, kami juga punya peralatan pertanian, juga punya varietas unggul yang Pak Presiden juga sering menyampaikan tentang bagaimana menghasilkan padi di lokasi yang memang memiliki lahan
asin. Nah, itu padi biosalin kami juga sudah punya, dan sekarang itu yang paling penting adalah bagaimana proses percepatan produksi dari benih-benih yang dihasilkan oleh BRIN supaya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga kami dengan Kementan selalu berkoordinasi, selalu berkolaborasi. Ya, kami pun juga akan menyampaikan bahwa kami dengan Kemendikbudristek ada kerjasama perumusan peta jalan riset Indonesia. Jadi untuk memberikan arah riset di Indonesia ke depan, maka peta jalan menjadi penting. Dan agenda riset apa yang harus dilakukan sampai 2045. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mencarikan dana untuk pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air. Sumber pendanaan diantaranya dari penghematan dan penyitaan aset praktek korupsi. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Dari penghematan. Hal-hal korup, praktek-praktek koruptif, praktek-praktek penipuan, fraud, under invoicing, mismanagement. Pemirsa, isak tangis iringi perpisahan ratusan buruh korban PHK massal di Cimahi, Jawa Barat. Sindo Prime kembali sesaat lagi di tayangan layar kaca Anda. Tetap bersama kami.